Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berzumpa kembali dalam acara Halaqah Quran Jumat malam yang kita diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang merupakan sebuah forum diskusi, forum kajian untuk khususnya adalah untuk para bapak-bapak ekspatriat di Hong Kong yang masih ada di Hong Kong maupun yang sudah meninggalkan Hong Kong untuk berada di luar Hong Kong. Alhamdulillah kita sudah bisa, kita selalu berusaha istiqomah untuk menyelenggarakan halakoh ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita bahas pada setiap pertemuan bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi tabiin, serta umat Islam yang memperjuangkannya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom dan juga yang mungkin menyimak melalui Facebook Dobetu Alfa Hong Kong. Malam hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan kepemimpinan, konsep kepemimpinan dalam Islam. Ini terkait dengan dalam waktu dekat di bulan Oktober ini akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia, dan kita bahas ini sebagai bagian dari kepedulian kita untuk dan sekaligus harapan kita agar pemimpin nasional yang baru dipilih di Indonesia ini bisa memberikan atau sejalan dengan konsep-konsep kepemimpinan dalam Islam. Dan untuk itu malam hari ini Ustadz Rusno sudah menyiapkan materinya dan kita akan membahas. Mungkin tidak terlalu dalam dan mungkin juga nanti bisa kita bikin seri. Kalau yang malam ini belum tuntas semuanya, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, agar mempersingkat waktu, marilah kita buka pertemuan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan status. Sehat-sehat Ustaz. Apa itu Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz Fajar, Pak Adi, Pak Ghazali yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bergabung kembali untuk sama-sama bertukar pikiran, ngobrol terkait tema kita yang kita pilih malam ini, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Ya. Insya Allah pembahasannya nggak berat, ya ringan aja. Ya. Bismillah, nanti kita diskusi. Baik, teman-teman sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kepemimpinan ini sebenarnya adalah bukan sebenarnya, memang adalah sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri mempraktekkan itu sebagai pemimpin bagi kaum muslimin ketika di Madinah, ketika hijrah ke Madinah dulu, itu di mana negara Islam berdiri di sana, ya, di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di sana apa namanya, di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah ada kaum Yahudi dan Nasrani, ya.
Meskipun dalam perjalanan sejarah, misalkan kaum Yahudi yang apa namanya kemudian berencana untuk membunuh Rasulullah SAW diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka apa namanya eh, berkhianat ya, berkhianat atas perjanjian perdamaian kira-kira begitu. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah pemimpin kita saat itu, kemudian selanjutnya kepada Khulafaur Rasyidin, ya setelah itu baru lanjut ke monarki ya, kerajaan ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan setelahnya. Eh, Kemudian juga masalah kepemimpinan ini juga nggak cuma ini ya, nggak cuma dalam urusan negara. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di setiap kelompok itu ada pemimpin. Bahkan dalam safar, dalam perjalanan pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin itu penting. Ya. Jadi umat itu jangankan kita lah, segerombolan domba aja biasanya butuh pemimpin yang paling depan diikutin ya. Kira-kira seperti itu. Apalagi kita kaum muslimin yang saat ini jumlahnya itu banyak, kemudian juga tidak semuanya paham agama, jadi pemahaman kita bertingkat gitu ya, apa namanya berbeda-beda. Jadi butuh orang yang istilahnya itu ya memimpin lah di depan gitu yang kita ikuti. Kira-kira seperti itu. Pemimpin sendiri adalah syariat dalam Islam dan ini harus ya kita sebagai orang yang beriman sebagai seorang muslim mau tidak mau harus apa namanya menerapkan syariat ini kira-kira begitu. Terlepas nanti kan istilahnya bagaimana menerapkan ya yang menjadi perbedaan kan gitu. Bagaimana caranya kita memilih pemimpin dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi pembahasan lanjutannya. Kalau kita lihat dalam sejarah ya. Jadi pemimpin itu misalkan kita lihat dari kalau Rasulullah kan jelas beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara direct ya sebagai nabi dan rasul. Nah, yang kemudian kita akan menilik selanjutnya adalah setelah beliau. Bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian terpilihlah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin. Ya, kalau kita lihat misalkan ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih. Jadi ketika itu apa namanya kaum muhajirin dan ansor sempat berbeda pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan para ansor bersikeras gitu ya, bahwasanya pemimpin itu harus dari kita. Gitu. Kemudian para muhajirin saat itu apa namanya nggak ada yang frontal ya. Jadi yang apa namanya yang menyuarakan apa namanya harus dari kami itu adalah kaum ansor saat itu. Kaum muhajirin karena mereka sebagai kaum yang berhijrah. Jadi yang pendatang lah kira-kira gitu ya. Mereka diam aja gitu. Nah, alhamdulillah saat itu Umar bin Khattab kan masyhur ya. Terkenal bahwasanya beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling gagah, paling pemberani dan beliau juga vokal bagus sehingga beliau maju gitu. Maju kemudian menyuarakan banyak hal dan kemudian para kaum muslimin sepakat ya memilih Abu Bakar Siddiq berdasarkan apa namanya kriteria-kriteria yang para sahabat itu sepakat ya bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling dekat pada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab secara spesifik menyebutkan ini ya apa namanya istilahnya itu Rasulullah itu cuma ditemani sama Abu Bakar. Jadi kalau beliau dikejar oleh kaum di ghar, fil ghar ya, di gua itu ya. Nah, ini juga yang menjadikan para sahabat menimbang itu ya bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah sahabat karibnya Rasulullah SAW yang apa namanya menyertai Rasulullah SAW dan bahkan juga Umar bin Khattab menyebutkan secara spesifik ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya satu-satunya orang yang pernah mengimami kaum muslimin ketika Rasulullah masih hidup adalah Abu Bakar Siddiq kira-kira begitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat prosesnya itu masing-masing kabilah itu mereka mengutus uh, istilahnya itu orang yang mereka anggap bisa mewakili mereka. Masing-masing kabilah itu memilih satu orang yang kemudian diutus ya untuk apa namanya menjadi perwakilan bagi mereka menuju lokasi diskusi ya saat itu di kisah itu di apa namanya di apa namanya Muktamar Bani Saqifah itu ya.
saat itu di mana dalam proses kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masing-masing kabilah kelompok itu mengirim, ya, mengirim sebagian orang gitu ke lokasi, ya, apa namanya, kemudian begitu juga dari kaum Ansor, ya, juga mengirim. Kemudian, nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mewakili ini disebut sebagai tim syura, ya, kalau dalam ini ya, dalam proses kepemimpinan Islam terutama Khulafaur Rasyidin, mereka disebut dengan tim syura atau ahlul halli wal aqdi. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman agama, kemudian mereka itu apa namanya, orang terpandang di dalam status sosial mereka. Kemudian mereka juga orang-orang yang apa namanya, vokal, ya. Jadi apa namanya, speech-nya bagus gitu ya. Jadi mereka berkumpul. Jadi nggak semua, seluruh kaum muhajirin, seluruh kaum ansor kemudian berkumpul di satu tempat gitu, enggak. Tapi perwakilan saja, ya, orang-orang terpilih, orang-orang terbaiklah di antara mereka. Ya. Itu berkumpul, kemudian mereka berdiskusi. Ya. Dan yang dipilih itu bukan yang dari luar itu ahlul halli wal aqdi. Ya. Yang dipilih jadi pemimpin itu adalah ya salah satu di antara mereka. Gitu. Salah satu di antara ahlul halli wal aqdi ini, salah satu dari tim syura itu. Jadi tim syura berkumpul, kemudian mereka memilih di antara mereka siapa yang paling paling berhak, siapa yang paling cocok, ya, siapa yang paling pantas, kira-kira gitu, dengan kriteria-kriteria yang disebutkan. Jadi sehingga kemudian mereka sambil menimbang, ya, siapa yang paling baik, siapa yang ini, siapa yang ini, dan seterusnya. Nah, itu akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi konsepnya itu kalau di dalam eh, eh, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, jadi masyarakat secara umum itu memilih utusan mereka untuk mewakili mereka dalam berdiskusi. Ya, jadi sebagai tim syura, jadi berangkat gitu ya. Masing-masing kabilah mengutus. Kemudian apa namanya, setelah mereka berkumpul, kemudian berdiskusilah siapa yang paling berhak, ya, siapa yang paling sesuai kriteria lah. Nah, nanti akan kita sebutkan kriteria-kriteria yang para ulama itu sepakat, ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki kriteria-kriteria tersebut, kira-kira begitu. Sedikit tidaknya ada 8, ya. 8 sampai 10, ya. 8 9 syarat seorang pemimpin itu dalam Islam, ya. Jadi mereka berdiskusi dan pemimpin itu dipilih bukan dari luar daripada tim syura itu, gitu. Jadi dipilih dari tim syura itu sendiri. Kira-kira karena tim syura itu adalah orang-orang terbaik gitu, yang ada di masa itu, kira-kira seperti itu. Kemudian para ulama juga sepakat, ya, dari dulu sampai sekarang ulama kontemporer mereka sepakat bahwasanya pemimpin itu terutama presiden atau khalifah itu memiliki kriteria-kriteria khusus. Cuma sebelum itu kita juga perlu tahu bahwasanya dalam Islam itu kepemimpinan itu ada dua jenis, ya. Yang pertama disebut dengan apa namanya, waliul amr al kubro namanya. Jadi dia itu adalah pemimpin tertinggi, ya. Jadi pemimpin besar, pimpinan besar lah istilahnya, pemimpin tertinggi lah. Bukan pemimpin tertinggi sebenarnya artinya. Jadi lebih ke pemimpin yang dia itu memimpin masyarakat umum lah, gitu ya. Meskipun tidak terbatas pada khalifah. Misalnya gubernur juga bisa, gitu kan, di zaman Khulafaur Rasyidin ya ada gubernur dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini itu jenis yang pertama, yaitu waliul amr al-kubra, ya, eh, pemimpin besar, ya, pemimpin tinggi lah kira-kira gitu. Gimana itu nerjemahinnya yang paling pas tuh, Ustaz Fajar, ya, atau Pak Adi? Gimana itu, Pak? Masyarakat maksudnya, pemimpin umum itu masyarakat. Iya, pemimpin umum untuk masyarakat, tapi dia gimana ya? Lebih luas dia. Wilayah tertentu gitu ya. Imam besar. Dia imam besar, kalau di konteks kita kan lebih ke apa ya? Ibadah. Bisa juga Ibadah. kan imam besar juga bisa. Ya. Tapi nanti kalau kita lihat jenis kedua, kita akan bisa membedakan. Nah, jenis kedua itu disebut dengan waliul amr as-sughra namanya. Jadi pemimpin kecil. Nah, pemimpin kecil itu kategorinya misalkan pemimpin dalam sholat. Nah, pemimpin dalam sholat itu adalah pemimpin kecil menurut Islam. Kemudian begitu juga misalkan di apa namanya, dalam perjalanan itu juga apa namanya, disebut dengan pemimpin kecil gitu. Jadi misalkan satu grup nih melakukan safar, harus dipilih satu orang yang menjadi pemimpin. Nah, jadi kriteria pemimpin kubro sama kriteria pemimpin sugro itu beda. Ada perbedaan, ya. Nah, ini dari sini saya pikir kita sudah bisa memahami, ya,
Jadi yang sugro itu yang lingkupnya kecil lah, gitu. Dan itu biasanya mayoritas para ulama mengatakan yang berkaitan dengan masalah sholat aja, gitu. Sementara kubro itu yang mengambil keputusan untuk masyarakat umum dan seterusnya, kira-kira begitu. Kalau Ya mungkin ketua RT itu gimana? kalau ketua RT saya juga nggak ngerti itu apakah masuknya kubro atau sugro, Allah alam ya. Karena memang para ulama tidak belum terutama yang apa namanya ulama dahulu ya, yang ya istilahnya bukan yang kontemporer ya. Jadi nggak ada standar apakah kepala RT, RT atau kades itu masuk pada kategori ulama sugro gitu ya. Apa pemimpin sugro atau pemimpin kubro ya. Itu secara spesifik tidak ada pembahasan seperti itu. Akan tetapi memang apa namanya eh, para ulama mengatakan bahwasanya yang membuat keputusan atau memegang kendali masyarakat umum itu disebut dengan pemimpin besar atau kubro. Ya bahkan mungkin masuk juga dalamnya ini ya, apa namanya kepala desa kali ya. Karena kan satu desa itu kan cukup banyak tuh. Ya. Mungkin kalau kita di zaman dulu ya mungkin di zaman para sahabat itu apa namanya gubernurnya zaman itu ya mungkin kades kali ya, camatnya kita kali ya. Karena kan jumlah jumlah ininya kan banyak gitu ya zaman sekarang. Nah, jadi kalau pemimpin sugro yang kecil itu, misalkan pemimpinan sholat, itu dia syaratnya kita semua tahu ya pimpinan sholat itu misalkan kata Rasulullah SAW, akra'uhum ya, yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang kedua yang banyak hafalannya. Kemudian apa namanya yang lebih dulu hijrah. Kemudian yang lebih tua. Kira-kira empat itulah. Nah ini atau bahkan bahkan para ulama juga mengkerucutkan jadi tiga ya. Jadi hafalan sama bacaan itu kan di hadis redaksi hadis aqra'uhum bahasanya. Jadi nggak ada yang bilang ahfazuhum itu nggak ada. Aqra'uhum. Jadi yang paling bagus qiraahna istilahnya aqra'uhum itu masuk pada kategori dua-duanya, bacaannya bagus dan hafalannya banyak. Itu masuk dalam kategori itu. Kemudian yang kedua adalah yang paling dulu hijrah. Kemudian yang ketiga adalah akbar sinnan, yang paling tua. Kira-kira. Jadi tiga kategori imam sholat, imam sugro ya. Begitu juga masuk dalam kategori tersebut syarat jadi apa namanya pemimpin safar juga gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara Waliul Amr Al-Kubro itu sedikit tidaknya memiliki 9 syarat ya, 9 syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah mukmin, ya muslim ya. Muslim, mukmin satu ini ya, satu kategori. Jadi non muslim dalam Islam dalam kepemimpinan Islam nggak dianggap, tidak boleh kita memilih pemimpin non muslim. Semua ulama sepakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah balik ya. Dia balik. Yang kedua balik. Jadi eh, meskipun para ulama juga memasukkan kata buluh itu juga masuk di dalamnya waras ya. Jadi buluk itu dikategorikan sebagai waras sehingga para ulama ada yang kemudian selanjutnya jadi yang tadinya 10 jadi 9 karena ada dua kategori yang sama kira-kira gitu. Dari tadinya 10 jadi 8 karena ada dua kategori yang sama. Yang pertama Islam ya atau mukmin, kemudian yang kedua adalah bulugh ya atau dewasa kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini apa namanya laki-laki ya. Jadi laki-laki perempuan tidak boleh ya, anak kecil tidak boleh yang belum apa namanya belum berpikirnya masih labil gitu ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Jadi abdun walaupun dia cerdas, walaupun dia mukmin, walaupun dia adil, kalau tidak merdeka, kalau dia hamba tidak bisa karena mungkin apa namanya? Ya gimana orang yang di bawah kendali orang lain jadi pemimpin kan nggak mungkin kira-kira gitu. Kemudian yang kelima adalah adil. Nah, ini adil ya. Dan adil itu dalam apa namanya definisi para ulama. Jadi adil itu bukan adil yang bahasa Indonesia ya, yang istilahnya itu mungkin ya membagi dua hal 50-50 gitu enggak. Jadi adil itu lebih kepada dia orangnya apa namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sholat, dia zakat, jadi dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Jadi adil itu luas, maknanya sangat luas ya. Mana adil yang dimaksud itu sangat luas ya. Jadi dia bukan zalim ya. Zalim itu kan istilahnya asi ya.
Dia bukan orang yang bermaksiat dan maksiatnya itu di apa zahir ya apa namanya terlihat secara apa namanya orang lain tuh wah ini ahli maksiat nih kira-kira gitu. Ya mungkin ada maksiat-maksiatnya tapi maksiat-maksiat yang khafi kira-kira gitu. Jadi yang kelima adalah adil ya. Kemudian yang keenam adalah alim biddin atau arif ya. Yang keenam itu alim atau arif ya dia harus paham agama ya. Ada juga orang-orang yang paham agama tapi dia zolim ya tidak adil dalam arti dia bermaksiat dan maksiatnya itu nyata dan bahkan diumbar. Nah itu orang-orang seperti itu menurut para ulama tidak boleh menjadi pemimpin ya. Yang keenam itu adalah alim biddin atau arif biddin ya memiliki pengetahuan agama ya dan pemahamannya itu luas ya. Jadi nggak cuma paham dari satu sisi bidang saja. Kemudian selanjutnya apa namanya tidak cacat ya, tidak cacat baik itu apa namanya indranya ataupun pemikirannya. Jadi dia nggak ini juga para ulama sehingga di syarat yang ketujuh ini mereka juga memasukkan di dalamnya itu apa balik. Jadi sehingga yang tadinya 10 jadi 9 kira-kira gitu. Yang tadinya 10 jadi 8 dan seterusnya. Kemudian jadi orang-orang yang kecuali buta ya. Bahkan para ulama mengatakan orang buta itu boleh jadi pemimpin. Ya, asalkan otaknya jalan, kemudian dia bisa mendengar dan seterusnya. Kemudian dan juga ada orang-orang yang dan nanti kita bahas ya terkait masalah tim syuro dan ahlul halli wal aqdi ini ya. Atau orang-orang yang mungkin kalau sekarang itu apa tim penasehat presiden kali ya. Kira-kira gitulah. Tim penasehat ya. Jadi ini syuro atau ahlul halli wal aqdi. Kemudian yang ke delapan yaitu terpilih dengan cara Islami. Ya. Nah, ini menurut para ulama dia harus terpilih dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi kalau dia tidak terpilih dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dalam Islam dia tidak masuk pada kategori waliul amr yang harus ditaati. Kemudian yang kesembilan, nah ini juga apa namanya para ulama berbeda pendapat ya sampai yang sembilan, yaitu harus dari Quraisy, harus dari Quraisy. Nah, ini kan apa namanya syarat yang ini para ulama kan terutama dalam masalah di kontemporer ya itu mengatakan bahwasanya tidak harus ya. Meskipun kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai 12 pemimpin, 12 apa namanya eh, khalifah, pemimpin dari Quraisy ya, dari Bani Quraisy. 12 wa kulluhum min Quraisy. 12 orang. Nah, ini kemudian hadis ini yang kemudian diklaim oleh Syiah ya bahwasanya yang dimaksud adalah imam-imamnya mereka ya, 12. Ya. Meskipun mereka sendiri berbeda pendapat ya. Dari apa di antara Syiah sendiri berbeda pendapat. Nah, ini syarat dari eh, eh, waliul amr al-kubra ya. Atau pemimpin atau khalifatul kubra atau pemimpin besar ya, pemimpin apa ya, pemimpin tertinggi kira-kira gitu. Nah, ini syarat-syaratnya. Kalau yang sugro tadi kita sudah sebutkan ya imam sholat, ya kira-kira gitu. Imam sholat. Kemudian jamaah sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kepemimpinan ya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke apa namanya masalah tim syuro tadi. Jadi kepemimpinan itu kan istilahnya karena ada syarat-syaratnya, maka tidak semua orang bisa maju gitu. Tidak semua orang bisa maju. Jadi satu kelompok misalkan dalam satu negara itu ada taruhlah mungkin kalau misalkan kita kita analogikan ke Indonesia ya, kondisi masyarakat Indonesia misalkan. Jadi masyarakat Muhammadiyah mengusulkan satu, masyarakat NU mengusulkan satu, atau misalkan based on suku, misalkan orang Jawa satu, Minang satu, dan seterusnya. Jadi kemudian terbentuklah Ahlul Halli wal Aqdi atau tim syuro. Ya. Nah dari tim syuro ini mereka berdiskusi, ya, berdiskusi memilih di antara tim syuro itu sendiri siapa yang paling layak dan siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin berdasarkan dari kriteria-kriteria yang sudah kita sebutkan tadi yang disepakati oleh para ulama. Kemudian barulah mengerucut ya, mengerucut. Nah nanti kan
harus ada ininya, harus ada apa namanya pemimpin istilahnya itu pimpinan majelis ya. Jadi ketika terjadi apa namanya perbedaan pendapat yang tidak ada ujungnya kira-kira gitu. Yang tidak ada ujungnya maka kemudian ketua ketua majelis menentukan ya, siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Kira-kira seperti itu. Misalkan di zaman Abu Bakar ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kemudian memilih ya setelah diskusi kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk dijadikan pemimpin, kemudian yang lain ikut ya sepakat, oke 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 oke, akhirnya semua baiat ya dan kemudian selanjutnya baiat kedua baiat kaum muslimin secara umum ya di masjid ya. Itu prosesi apa namanya pemilihan pemimpin menurut Islam ya. Kemudian misalkan kalau kita bahas selanjutnya ke bagaimana dengan pemimpin apa namanya yang berkaitan dengan monarki ya, kerajaan itu ya. Itu kerajaan sendiri dalam pandangan Islam bagaimana? Secara spesifik tidak ada dalil yang berkaitan dengan ini secara spesifik. Adapun para ulama mengatakan bahwasanya apa namanya meskipun ya sebagian orang mengatakan bahwasanya monarki atau sistem kerajaan itu tidak diakui dalam Islam. Ya, akan tetapi hal ini sebenarnya tidak ada landasan yang ini ya, yang valid ya. Tidak ada landasan yang valid terkait hukum pemimpin monarki atau kerajaan ya. Kalau kita lihat misalkan di Bani Umayyah ya, itu kan para raja itu ketika mereka akan mewariskan kerajaan kepada anak-anaknya, itu anak-anaknya itu dikirim ya untuk apa namanya ke wilayah-wilayah terpencil itu ya untuk membentuk karakter. Terus mereka juga dikirim ke guru-guru untuk talaki, memperdalam agama dari kecil gitu. Jadi benar-benar dikadar untuk meneruskan kepemimpinan itu. Jadi sehingga ketika mereka sudah cukup usia atau ketika pemimpin itu bapaknya sudah mau wafat misalkan akan wafat itu mereka udah siap gitu, udah ready. Jadi dari kecil tuh benar-benar udah dididik untuk menjadi pemimpin sehingga ketika sudah datang waktunya ya mereka siap untuk jadi pemimpin. Ya, kalau kita lihat mayoritas mayoritas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu seperti itu. Kira-kira begitu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait masalah ini. Selanjutnya, monggo kita diskusi. Saya nggak mau bahas tentang masalah demokrasi ya. Jadi kita ngobrol ini aja, ngobrol diskusi aja lah tentang masalah demokrasi. Jadi misalkan bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi, ya, kita ngobrol aja lah. Baik, selanjutnya mari kita Pak Adi kita lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab. Syukran, monggo Pak Adi. Ya. Berarti tadi ciri-ciri pemimpin yang kita sudah pemimpin untuk umum dan pemimpin yang khusus. Kalau yang sholat tadi, yang kecil tadi untuk sholat ya khususnya. Kalau yang bertiga berini juga itu lebih ke sholat juga ya, mirip ini. Sugro ya. Ya. Kalau ciri-ciri. Kalau yang tadi istilahnya kan biasa suka ramai khilafah itu mengacunya kemana sih? Apa Pak? Yang khilafah, kalau istilah khilafah Islamiyah itu referensinya sebenarnya Ya khalifah. Di zaman Khulafaur Rasyidin atau yang seterusnya. Jadi sebenarnya kan khalifah itu kan cuma kata pemimpin saja. Sebenarnya lebih kepada sistem yang diterapkan itu aja. Jadi kalau sistem yang diterapkan adalah sistem. Jadi misalkan gini, presiden di mana? Mohon maaf siapa namanya? Presidennya Amerika sekarang Joe Biden misalkan. Misalkan Joe Biden itu disebut khalifah, ya sah-sah saja. Sah-sah saja disebut khalifah karena khalifah itu kan pemimpin artinya. Jadi kata khalafa itu kan orang yang akan memimpin setelahnya. Jadi siapa Joe Biden itu adalah khalifah warisannya dari si sebelumnya siapa namanya Trump kira-kira gitu. Donald Trump. Ya kan jadi kalau kita lihat ya konteks khalifah yang dimaksud mungkin misalkan contoh sebagai yang disebut khalifah yang disebut oleh HTI misalkan. Itu kan lebih kepada sistemnya. Sistem yang diterapkan itu adalah sistem apa namanya syariat Islam. Kira-kira begitu Pak. Jadi kata khalifah itu sendiri sebenarnya masih ini berkutat dalam masalah bahasa sebenarnya. Pemimpin ya secara umum. Kira-kira gitu. Jadi misalkan gini, apakah misalkan suatu negara yang mempraktekkan syariat Islam kalau disebut raja apakah tidak boleh
gitu misalkan. Apakah harus disebut khalifah? Kan gitu. Kan boleh-boleh saja. Kira-kira seperti itu Pak Adi. Allah alam bisawab. Ya, jadi kalau kita ke ini kan ke konsep kepemimpinan dalam Islam itu jadi konsepnya jadi gimana Tat? Yang bisa kita jadikan acuan. Apa itu? Ya, konsepnya untuk tadi kan kita dalam sejarah Islam ini kan ada yang zaman Khalifah Rasyidin kan ada penunjukan gitu kan. Tapi Mhm. setelah itu ada sistem kerajaan. Kerajaan. Iya, jadi kalau dalam Islam yang mana yang sebenarnya jadi referensi utamanya? Yang referensi utama ya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah referensi utama. Kemudian sebenarnya kalau misalkan saya pernah dulu ya, saya pernah pas masih di Pakistan tuh beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa terkait apakah mungkin sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terutama dalam proses pemilihannya, terutama dalam proses pemilihannya itu apakah mungkin proses itu diterapkan di negara sebesar Indonesia misalkan di zaman sekarang lah. Kita sempat berdiskusi itu berkali-kali. Jadi hampir setiap saya dapat berapa kali pemilu itu selama di Pakistan. Dari 2012 sampai 2018. Berapa kali itu, Pak? 5. 14 sekali. Ya kan? Kemudian habis itu 19, 18, 2019, 19 ya. 19, 5 tahun, 2 kali berarti ya. 2 kali. Saya di Kali Indonesia. doang kan 5 tahun pemilu. Emang tiap tahun pemilu. Nah, iya, berarti saya ketemu 2 kali pokoknya. Itu kita dalam ketika mau dekat-dekat pemilu lagi masa-masa kampanye kita apa namanya diskusi itu ngobrol-ngobrol ya terkait masalah apakah mungkin sistem itu diterapkan di Indonesia misalkan di negara yang sebesar ini. Ya. Jadi saya sendiri termasuk orang yang meyakini bahwasanya itu bisa dipraktekkan seperti yang dicontohkan oleh yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin misalkan. Jadi kan setiap setiap apa namanya misalkan kita di Indonesia setiap suku atau misalkan bisa setiap provinsi ya menunjuk orang yang sesuai dengan kriteria gitu ya. Atau misalkan bisa juga bisa juga dibuat misalkan per agama atau gimana gitu ya. Jadi mereka mengutus dari agama agama Nasrani mengutus berapa gitu. Kalau misalkan tidak ada apa namanya kelompok masyarakat tertentu yang mewakili. Ya, jadi kan kalau kalau masyarakat Nasrani itu kan nggak ada tempat istilahnya itu kalau based on pembagian wilayah geografis misalkan berdasarkan wilayah kan nyebar-nyebar tuh Pak, nyebar-nyebar gitu ya. Jadi apa namanya ya diaturlah gimana caranya supaya mereka itu punya perwakilan di Majelis Syuro itu. Dan Majelis Syuro itu kan nggak mesti harus paham agama, hanya orang yang paham agama, enggak. Misalkan orang-orang yang paham lingkungan ada satu, orang-orang yang paham ada apa namanya paham masalah geografi juga ada, tata negara ada gitu ya. Masalah apa namanya paham agama juga harus kira-kira seperti itu. Kemudian dikumpulkan terbentuklah halul halli wal aqdi atau tim syuro itu. Dari tim syuro. Nah, pemimpin itu tidak boleh dipilih di luar tim syuro itu nggak boleh. Jadi tim syuro itu adalah semuanya kandidat kira-kira gitu. Jadi kandidat yang dipilih dan ini kan sesuai dengan kriteria yang 9 itu. Kriteria yang kita sebutkan. Kalau kita ambil Quraisy berarti 8 kriterianya. Jadi Quraisy kita keluarkan jadi 8 gitu. Kemudian terpilihlah yang paling terbaik yang disepakati. Kira-kira seperti itu. Eh, apa namanya? Ya, menurut saya bisa dipraktekkan. Cuma mungkin ya susah kali ya. Susah lah istilahnya kalau kalau orang-orang cerdas, orang-orang pintarnya suatu negara itu kalau berkumpul kemudian membahas proses gitu ya, gimana caranya ya membuat sistem atau misalkan apa namanya proses khusus gitu ya. Demokrasi aja yang seribet itu bisa dibuat gitu ya. Apa namanya masalah apa namanya pemilu gitu ya, itu bisa diatur sedemikian rupa gitu. Kira-kira gitu Pak Adi. Jadi kalau pertanyaannya kita merujuk kemana ya jelas yang pertama Khulafaur Rasyidin. Kira-kira seperti itu. Terkait apakah relevan jika dipraktekkan ya sebenarnya bisa aja kita mau berusaha atau enggak. Tidak ada yang karena kita tahu kita kaum muslimin tahu bahwasanya syariat Islam itu
apa namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu kan soleh likulli zaman wa makan. Itu bisa dipraktekkan di kapanpun dan dimanapun, kira-kira seperti itu. Dan ini bukan hanya klaim tanpa bukti, ya. Dan itu apa namanya akan membawa maslahat yang luar biasa. Ya kalau misalkan, mohon maaf kalau kita lihat sekarang misalkan negara-negara yang apa namanya mendeklarasikan diri sebagai negara Islam itu kan ya lumayan lumayan apa bahasanya lumayan makmur lah kira-kira gitu. Yang sedikit tidaknya mengadopsi syariat Islam tuh walaupun nggak 100%. Kira-kira gitu Pak Adi.